Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel Hiburan Kabar Rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yuchen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 463. Part ke 463 bertepatan dengan bab ke 2230. Wang Dongsu membuka mulutnya setelah terdiam beberapa lama. Walter, jika aku setuju untuk menjadi pasanganmu, bahkan bekerja untuk perusahaanmu, apakah kamu bisa berjanji kepadaku kalau kamu tidak akan memaksaku untuk membocorkan rahasia bisnis grup Lihau? Walter mengernyitkan keningnya. Begitu mendengar ucapan itu, dia membuka mulut dan bertanya, "Kamu hanyalah seorang manajer di grup Lihau. Kenapa kamu begitu setia terhadap perusahaan itu?" Wang Dongsu berkata dengan sungguh-sungguh, "Itu adalah batasan kode etik profesiku." Sesekali Walter tertawa dingin. "Dongsu, kamu memiliki total 3 nilai aspek bagiku. Aspek pertama yaitu tubuhmu, aspek yang kedua adalah kemampuanmu, aspek ketiga adalah rahasia utama grup Lihau yang kamu pegang. Bagiku, 3 aspek ini tidak boleh kurang sedikit pun." Wang Dongsu mengertakkan giginya dan menanyakan, "Apakah harus seperti ini, Walter? Aku dapat menyetujui banyak persyaratanmu yang sangat kotor. Apakah kamu sama sekali tidak bisa memberiku kesempatan untuk tawar-menawar?" Walter tertawa dan berkata, Bukan tidak bisa memberikan kesempatan untuk tawar-menawar, tetapi tujuan paling dasar tidak boleh ditinggalkan. 3 aspek ini sebagai contohnya. Aku bersikeras tidak ingin kekurangan satu pun, tetapi kita bisa mendiskusikannya jika kamu sedikit keberatan dengan salah satu rincian aspek. Berbicara sampai di sini, Walter tertawa acuh tak acuh. Dia membuka mulutnya. "Sebagai contohnya, aku sangat suka dengan anak-anak. Aku juga sangat percaya kalau orang Tiongkok menghormati pepatah banyak anak-anak banyak rezeki. Berdasarkan rencanaku, kamu mengikuti selama 10 tahun. Paling tidak kamu harus melahirkan 5 orang anak untukku. Tetapi jika kamu merasa 5 anak terlalu banyak, maka kamu bisa melakukan tawar-menawar denganku. Aku rasa aku juga bisa menerima jika pada akhirnya kamu memutuskan untuk melahirkan 3 orang anak untukku. Inilah cara penawaran yang dapat aku terima. Apakah kamu mengerti?" Bang Dangsu pun langsung membentak dengan gusar, "Walter, kamu benar-benar seekor binatang." Walter berkata sambil tertawa, "Terima kasih atas pujianmu. Ayahku selalu mengajariku kalau manusia harus memiliki sifat binatang." Dia sangat suka dengan pepatah terkenal dari seorang penulis fiksi ilmiah asal Tiongkok. "Bagi manusia banyak yang akan hilang jika tidak ada kemanusiaan. Namun jika tidak ada sifat binatang, maka akan kehilangan segalanya." Alasan kenapa manusia dapat bertahan hidup di dalam kehidupan sosial yang begitu kejam ini, bahkan merangkak ke atas puncak rantai makanan yang diandalkan, adalah sifat binatang. Apakah sapi dan kambing itu lucu? Lucu. Namun, demi mengisi perut, manusia pun membantai mereka dan memakan daging mereka. Apakah musang dan cerpelai itu lucu? Juga sangat lucu. Namun demi mengganti diri, manusia pun menguliti mereka dan menjadikannya sebagai pakaian. Manusia suka sashimi, sehingga mereka bisa mengambil daging dari binatang laut secara hidup-hidup. Manusia suka voice grace, sehingga mereka bisa mengisi perut angsa dengan makanan secara paksa. Manusia benci dengan tikus, sehingga mereka bisa memusnahkan tikus. Manusia benci dengan serangga, sehingga mereka akan mengeluarkan uang banyak untuk mengembangkan berbagai macam racun yang efektif terhadap serangga. Itulah sifat binatang. Secara gamblang, semua makhluk hidup yang memiliki sifat binatang adalah binatang. Semuanya adalah binatang. Oleh sebab itu, bagiku binatang tidak berkonotasi buruk. Sebaliknya adalah semacam pujian kepadaku. Sambil berbicara, sepasang matanya menatap Bang Dongsu dengan erat. Sesekali dia tertawa dingin dan mengatakan, "Dongsu, dengan alasan karena kita pernah menjadi teman sekolah, aku akan membantumu sekali lagi."
nanti aku akan menyeruh bawahanku di Amerika Serikat untuk memberikan $20.000 kepada pendonor ginjal itu sebagai uang muka, memintanya menyimpan ginjalnya untukku selama 24 jam. 24 jam terakhir bagimu untuk membuat keputusan. Jika kamu masih tidak bisa menerima persyaratan setelah 24 jam berlalu, maka kamu persiapkan saja acara pemakaman untuk ayahmu. Kelak aku pasti akan membeli karangan bunga terbaik di kota Jinling dan mengantarnya ke rumah duka secara pribadi. Walter membalikkan badannya dan pergi dari kamar pasien setelah menyelesaikan ucapannya. Sekejap tubuh Wang Dongsu bergemetaran saking gusarnya sambil menatap punggung Walter yang sedang berjalan pergi. Ibunya Sun Yufang berjalan ke depan dengan wajah yang dipenuhi air mata dan menarik tangannya sambil terisak di mulut. Dia menuturkan, "Dongsu, lupakan saja, menyerah saja. Ibu benar-benar tidak bisa menyaksikanmu terjerumus ke dalam lubang api Walter." Itu begitu saja. Mata Bang Dongsu terasa perih dan air matanya pun terjatuh. Ibu saat ini tidak banyak waktu yang tersisa untuk ayah. Jika tidak bisa mendapatkan sumber ginjal itu, kemungkinan di dalam waktu setengah bulan akan. Dengan kuat, Sun Yufeng menepuk tangan Wang Dongsu beberapa kali. Dia tetap berkata dengan kokoh meskipun merasa sedih, "Aku dan ayahmu sudah hidup selama 50 tahun lebih. Kami melewati 50 tahun lebih ini dengan berkecukupan, bahagia, makmur, juga sangat puas. Jika ayahmu meninggalkan dunia begitu saja, aku juga tidak akan memiliki penyesalan di dalam hatiku. Apalagi kita berdua sudah berusaha sekuat tenaga." Wang Dongsu terisak dan menuturkan, "Ibu, Anda sudah berjuang sekuat tenaga, tetapi aku masih belum. Ayah dapat melanjutkan hidupnya jika aku menyetujui Walter. Jika aku menyerah, kemungkinan aku akan terus hidup di dalam penyesalan selama beberapa puluh tahun ke depan dan tidak dapat melepaskan diri. Kemungkinan besar tidak akan memaafkan diri sendiri seumur hidupku." Sun Yunfang bertanya balik kepadanya, "Dongsu, ayahmu juga mungkin tidak akan memaafkan dirinya sendiri selama beberapa puluh tahun ke depan jika kamu menyelamatkannya dengan cara seperti ini. Kamu menyelamatkannya dan membuatnya menyaksikanmu hidup di dalam neraka setiap harinya tanpa bisa melakukan apapun. Kemungkinan baginya itu lebih mengenaskan daripada kematian." Wang Dongsu merasa ragu-ragu untuk beberapa saat, lalu dia menghela nafas dengan berat dan membuka mulutnya. "Aduh, ibu, biarkan aku pertimbangkan masalah ini lagi. Masih ada 24 jam. Aku akan mempertimbangkannya dengan hati-hati." Sun Yunfang ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menelan kembali perkataannya ketika hampir melontarkannya. Dia juga tidak ingin terlalu mempengaruhi Wang Dongsu dalam membuat keputusan di saat seperti ini. Apalagi terdapat akibat yang memilukan pada setiap keputusan di masalah semacam ini. Tamu yang lainnya masih belum datang ketika Yi Chen tiba di rumah Qin Geng. Perjamuan makan dilakukan jam 7 malam. Saat ini belum lewat dari jam 2 sore hari. Yi Chen tiba di villa dengan mengendarai mobil. Qin Geng sudah menunggu di depan pintu dengan tidak sabar sambil membawa Qin Oksu dan Qin Aodong. Suasana hati Qin Geng sangat bagus hari ini, tidak hanya karena Yi Chen ingin melakukan perjamuan makan di rumahnya, tetapi Yi Chen juga berjanji ingin memberinya sebutir pil permajaan. Kali ini Yi Chen telah membuat 2 jenis obat pil. Salah satunya adalah pil pertolongan penyumbatan pembuluh darah yang paling pertama disempurnakan untuk mengobati penyakit Xiao Changkun. Tingkat obat ini relatif rendah, dapat mengobati banyak penyakit, dapat memperpanjang siklus hidup pasien sampai batas tertentu, namun tidak memiliki khasiat ajaib seperti pil permajaan yang dapat membuat kondisi tubuh menjadi belasan tahun hingga 20 tahun lebih muda. Yi Chen berencana menghadiahkan pil
pertolongan penyumbatan pembuluh darah kepada setiap tamu yang hadir hari ini sebagai tanda terima kasih darinya. Terlepas dari itu, karena beberapa hari sebelumnya Qin Gang telah menyuruh Qin Oksu untuk mengantarkan sebuah ginseng ungu berkualitas tinggi yang berusia lebih dari 400 tahun kepadanya. Oleh sebab itu, Yi Chen pun dapat membuat 30 butir pil permajaan, sehingga Yi Chen berencana menghadiahkan sebutir pil permajaan secara terpisah kepada Qin Gang. Baru saja Yi Chen menghentikan mobilnya, Qin Gang pun membawa putri dan keponakannya pergi menyambut dengan tidak sabar. Dia berkata penuh hormat, "Master Yi, Anda sudah datang." Qin Oksu, si cabai rawit, juga berkata tersipu malu. Oksu menyambut Master Yi. Qin Odong juga menirukan dengan berkata dengan penuh hormat, "Odong menyambut Master Yi." Yi Chen mengangguk-anggukkan kepala dengan pelan dan berkata sambil tersenyum, "Presiden Qin, aku benar-benar telah membuatmu terganggu karena memilih untuk menggunakan perjamuan di rumahmu." Qin Gang bergegas menyatukan kedua kepalan tangannya dan menuturkan, "Master Yi terlalu bersungkan-sungkan. Anda memilih untuk melakukan perjamuan di rumahku. Itu adalah keberuntungan bagiku. Anda bisa datang. Itu juga membuat rumahku ini diberkati." Kichen tersenyum kecil. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Sudahlah, tidak perlu bersungkan-sungkan dan menyanjung lagi. Kita masuk dan bicara di dalam saja. Sore harinya aku masih berencana untuk memberikan sedikit pengarahan kepada Qin Oksu." Qin Gang langsung berdiri menyamping sambil tersenyum begitu mendengar ucapan. Dia memasang sikap mempersilahkan dengan sopan dan berkata dengan tulus, "Master Yi, silakan Anda masuk dulu." Yi Chen sebelumnya pernah datang ke villa keluarga Qin yang berada di samping danau ini. Si cabai rawit Qin Oksu bahkan secara khusus mengendarai motor air dan membawanya berkeliling di atas danau. Tetapi udara saat ini masih dingin dan pemandangan di sisi danau juga sedikit suram, tidak sebagus di saat kedatangan sebelumnya yang terlihat begitu hijau dan subur. Dengan begitu, Yi Chen pun berkata kepada Qin Gang, "Presiden Qin, begitu masuk ke dalam musim dingin, kehidupan di villa sedikit berkurang. Jangan melihat pepohonan dan rerumputan yang mengering untuk sementara waktu, namun di dalam Feng Shui, semua itu dianggap sebagai benda mati. Oleh sebab itu, sebisa mungkin jangan tinggal di sini sebelum musim semi datang, karena kurang lebih akan ada sedikit pengaruh terhadap kesehatan dan keberuntungan." Begitu mendengar ucapan ini, Qin Gang bergegas menuturkan, "Aduh, terima kasih atas saran Master Yi. Karena demikian, maka besok kami akan pindah dan tinggal di kota." Qin Oksu berkata secara tidak sadar, "Ayah, bagaimana kalau kita pergi ke Thompson kelas atas untuk membeli sebuah villa? Tidak hanya area yang luas, tetapi juga bisa menjadi tetangga Master Yi." Qin Gang mendecakkan lidahnya dan bergumam, "Sebuah ide yang bagus, tetapi villa di Thompson kelas atas sudah habis terjual pada saat pembukaan. Tidak tahu apakah ada orang yang menjualnya kembali. Nanti aku akan menyuruh orang untuk mencari tahu sebentar." Qin Oksu berkata dengan penuh gembira, "Baguslah kalau begitu." Sambil berbicara, Qin Oksu menatap ke arah Yi Chen dan bertanya, tersipu malu, "Master Yi, apakah Anda akan terganggu jika kami pindah ke Thompson kelas atas?" Yi Chen tertawa dan menuturkan, "Bagaimana mungkin? Jika kalian benar-benar pindah ke sana adalah sebuah hal yang baik jika kita semua dapat menjadi tetangga." Qin Gang langsung merasa tenang mendengar Yi Chen menyatakan hal itu. Dia tersenyum dan mengatakan, "Karena Master Yi sudah berkata demikian, kalau begitu aku akan memikirkan dengan baik 2 hari ini." Tentu saja Qin Oksu merasa senang bukan main di dalam hatinya. Sebenarnya dia juga sama sekali tidak ingin tinggal di dalam villa besar yang begitu jauh dari keramaian. Alasan utama dia tinggal di sini adalah karena di sini terdapat sebuah ruang latihan yang sangat lengkap. Tidak peduli ukuran maupun fasilitasnya, sama sekali tidak kalah dengan tempat latihan khusus di dalam kota. Tetapi jika nantinya dia sungguh memiliki kesempatan untuk hidup bertetangga dengan Yichen, juga tidak apa-apa, meskipun tidak memiliki ruang latihan yang begitu bagus. Ketika sedang berbincang-bincang, Yichen pun melangkahkan kaki ke dalam ruangan tamu ditemani oleh 3 orang keluarga Qin. Qin Gang mempersilahkan Yichen duduk di sofa. Setelah itu dia
menyeduh secangkir teh hitam kualitas terbaik untuk Yichen secara pribadi. Master Yi, aku secara khusus menyuruh orang untuk mencari teh ini di Gunung Wuyi. Kualitasnya sangat baik. Silakan Anda coba. Yichen menganggukkan kepala, dia mengangkat cangkir teh dan sesekali menyeruputnya lalu tersenyum sambil menuturkan, terdapat rasa manis di dalam aroma harum teh. Rasa manis membasahi mulut dengan aroma yang melekat. Benar-benar teh yang enak. Kin Geng bergegas mengatakan, karena Master Yi menyukainya, nanti aku akan memberikan 1 kilogram untuk Anda coba. Yichen tidak bersungkan-sungkan lagi, teringat dengan ayah mertuanya yang suka minum teh. Dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu terima kasih Presiden Qin. Sebenarnya ahli teh yang ditemukan oleh utusan Kin Geng itu hanya menghasilkan teh dengan total 5 kilogram saja setahun. Total 5 kilogram saja tahun lalu. Kin Geng membeli 1,25 kilogram dengan harga yang mahal, sudah mengambil 1/4 bagian dari teh tersebut. Awalnya Kin Geng berencana menyisihkan sebagai jatah setahun penuh. Hingga saat ini sudah dikonsumsi sebanyak 200 gram dan masih tersisa sekitar 1,05 kilogram. Namun begitu mendapati Yichen menyukainya, dia pun berniat mempersembahkan 1 kilogram kepadanya tanpa sedikit keraguan pun. Tentu saja Yichen juga tidak pernah mengambil pemberian orang lain tanpa balasan. Dia mengulurkan tangannya ke dalam saku mantelnya dan mengeluarkan 2 kotak kecil yang terbuat dari kayu cendana merah. Melihat 2 kotak kayu di tangan Yichen, napas Kin Geng pun berhenti secara tidak sadar saking tegangnya. Dia menahan napasnya dan mengharapkan barang di dalam 2 kotak kayu ini. Berdasarkan kepribadian Yichen yang selalu memegang janji, Kin Geng tahu kalau di dalam salah satu kotak kayu ini pasti berisi pil permajaan yang membuat hatinya terpikat dan memimpikannya setiap malam itu. Kin Geng menatap erat Yichen yang menyerahkan 2 kotak kayu ini ke hadapannya. Yichen membuka mulut dan mengatakan, Presiden Qin, 2 butir pil di dalamnya adalah sedikit pertanda niatku. Ukuran pil di sebelah kanan ini sedikit lebih besar dengan warna sedikit lebih gelap, yang adalah pil pertolongan penyumbatan pembuluh darah yang sebelumnya aku hadiahkan kepada semua orang. Ukurannya pil di sebelah kiri ini sedikit lebih kecil, pil dengan warna sedikit lebih terang, yang adalah pil permajaan terbaru yang aku buat kali ini. Kin Geng tidak dapat lebih bersemangat lagi. Dia berkata sambil bergemetar, Master Yi, bagaimana aku pantas menerima pil permajaan yang begitu berharga ini dari Anda? Paling tidak pil permajaan ini bisa dijual dengan harga 2 atau 3 miliar yuan jika dilelangkan di pasar. Sungguh terlalu berharga. Walaupun Kin Geng sangat mengharapkan pil permajaan, tetapi dia juga paham betul di dalam hati kalau nilai pil permajaan amat sangat tinggi, jauh melampaui ginseng ungu berusia 600 tahun yang dihadiahkan kepada Yichen itu. Oleh sebab itu, Kin Geng sedikit menahan dirinya ketika Yichen mengeluarkan pil permajaan itu. Ini juga mencerminkan kepribadian Kin Geng dari satu aspek. Jika ada orang yang memberikan barang yang begitu berharga kepada orang yang hanya ingin mengambil keuntungan, tentu saja dia akan menerimanya tanpa sedikit pun keraguan agar pihak memberi tidak berubah pikiran. Tetapi untuk orang yang paham dengan membalas kebaikan orang lain, hal pertama yang terpikirkan di dalam lubuk hatinya ketika menerima barang berharga dari orang lain adalah bagaimana dia akan membalas kebaikan orang itu. Keluarga Qin kaya raya yang bernilai 10 miliar yuan jika seluruh asetnya ditotalkan. Sebagian besar asetnya adalah real estate beserta nilai pasar perusahaan uang tunai yang benar-benar dapat dialokasikan dengan bebas, hanya berjumlah beberapa ratus juta yuan saja. Jika sungguh ingin menyuruh Kin Geng mengeluarkan uang tunai sebesar 2 miliar yuan untuk membeli sebutir pil permajaan, dia juga akan merasa tidak mampu. Sekarang Yichen menghadiahkannya sebutir pil
yang begitu mahal. Rasa takut di dalam hatinya sulit untuk dielakkan. Melihat ekspresi wajahnya tampak bimbang juga sedikit gugup, Yi Chen pun tersenyum tipis dan membuka mulutnya. Presiden Qin, kamu tidak perlu mempedulikan berapa harga jual pil permajaan, karena pada dasarnya tujuanku membuat pil permajaan bukanlah untuk menghasilkan uang. Beberapa waktu ini aku juga telah mengeluarkan sebagian pil permajaan sedikit demi sedikit, tetapi kamu juga tahu kalau yang benar-benar terjual hanya ada sebutir milik Li Tailai itu saja. Yang tersisa pada dasarnya diberikan semuanya kepada teman-teman ataupun dikeluarkan untuk menyelamatkan teman ketika terjadi kecelakaan. Berbicara sampai di sini, Yi Chen melanjutkan perkataannya. Satu jenis bahan obat yang paling penting di dalam pembuatan pil permajaan yaitu ginseng ungu yang berusia di atas 100 tahun sebelumnya. Ginseng ungu kualitas terbaik yang kamu suruh Aksu antarkan itu memiliki kualitas yang lebih baik daripada ginseng yang aku dapatkan pada acara lelang sebelumnya. Oleh sebab itu, aku pun menganggapmu menggunakan ginseng ungu itu untuk menanam modal. Selesai Ichen berbicara, dia pun tertawa dan berkata lagi, dengan begitu juga bisa dikatakan kalau kamu adalah salah satu pemegang modal dari pil permajaan ini. Sebutir pil permajaan ini sekarang adalah hasil dari modalmu. Apakah kamu masih merasa segan untuk menerimanya? Hati Qin Geng sangat tergerak begitu mendengar perkataan ini. Dia paham betul di dalam hatinya kalau Yi Chen berkata seperti ini adalah karena Yi Chen memikirkan perasaannya agar dirinya bisa menerima sebutir pil permajaan ini dengan tenang. Selain itu, dia juga menyadari kalau dirinya tidak begitu bimbang seperti barusan lagi setelah Yi Chen berkata demikian. Tentu saja Qin Geng juga paham betul alasan Yi Chen mengatakan dirinya menanam modal adalah karena Yi Chen menghormatinya. Dirinya hanya memberikan sumbangsih sebuah ginseng ungu. Sebenarnya sama sekali tidak bisa dikatakan menambah modal. Perlu diketahui harga dari sebuah ginseng ungu seperti ini hanya berkisar 4 hingga 5 juta yuan saja. Alasan kenapa Chen mendapatkan harga yang tinggi sebesar 100 juta yuan pada acara lelang sebelumnya adalah sepenuhnya karena dia sengaja ingin berkompetisi dengan Xiao Yiqian dan bersikeras menaikkan harganya. Jika benar-benar menanam modal yang sebesar 4 atau 5 juta yuan juga tidak mungkin mendatangkan keuntungan sebesar 2 hingga 3 miliar yuan. Oleh sebab itu, tidak peduli bagaimanapun, Yi Chen dapat menghadiahkan sebuah pil permajaan kepadanya adalah sebuah berkah yang sangat besar. Berpikir sampai di sini, Qin Geng bergegas bangkit berdiri dan berjalan selangkah ke depan. Dia berlutut ke lantai dan menyatukan sepasang kepalan tangannya lalu berkata penuh hormat, aku akan mengingat kebaikan Master Yi seumur hidup. Terimalah penghormatanku. Chen mengulurkan tangannya dan membantunya berdiri sambil tersenyum. Dia menuturkan, terima kasih dan simpanlah pil ini dengan baik. Hanya kamu seorang yang mendapatkan pil permajaan di antara semua orang yang aku undang hari ini. Sehingga aku ingin memintamu agar menjaga rahasia dan sebisa mungkin jangan membiarkan orang lain tahu. Kalau tidak, aku juga khawatir mereka akan berpikir yang tidak-tidak. Qin Geng bergegas mengangguk-anggukkan kepala. Dia berkata dengan Koko, Master Yi, Anda tenang saja. Bahkan menghajarku sampai mati pun, aku tidak akan membocorkan persoalan ini kepada siapapun. Selesai berbicara, dia bergegas berkata kepada Qin Aksu dan Qin Audong, kalian berdua dengarkan baik-baik. Sama sekali tidak boleh membocorkan masalah mengenai pil permajaan sedikit pun. Apakah mengerti? Qin Aksu dan Qin Audong berkata pada saat yang sama, mengerti. Qin Geng menoleh ke arah Qin Audong lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Audong, sebelumnya kamu pernah terlibat di dalam masalah. Bisa-bisanya pergi berbaur bersama dengan Yu Jinghai yang berasal dari Hong Kong itu. Oleh sebab itu, kamu harus menganggap ini sebagai peringatan dan mengingat apa yang aku katakan barusan. Apakah mengerti? Bagaimana mungkin Qin Audong berani membantah? Dia segera menyatakan, aku sudah mengerti paman kedua. Anda tenang saja. Jika aku berani membocorkannya keluar, maka biarlah Master Yi menyambarku dengan sebuah petir hingga mati. Qin Geng baru merasa puas, lalu menoleh ke arah Yi Chen dan menuturkan, Master Yi,
Aksu selalu bersikap penuh hormat terhadap Anda. Master Yi, Aksu selalu bersikap penuh hormat terhadap Anda. Anda tidak perlu cemas, meskipun Audong bocah ini sangat nakal sebelumnya, tetapi selama beberapa waktu ini dia memang sudah jauh lebih baik. Anda juga tidak perlu khawatir. Ican mengangguk-anggukkan kepala, dia berkata sambil tersenyum. Sudahlah, Presiden Qin, kamu segeralah simpan sebutir pil permajaan ini ke tempat yang paling aman di dalam pilamu. Alasan kenapa aku datang begitu cepat adalah ingin memberikan sedikit pengarahan kepada Aksu lagi. Oleh sebab itu, aku tidak akan membuang-buang waktu di sini lagi. Qin Geng langsung mengatakan, tidak masalah Master Yi. Selesai berbicara, dia membalikkan badannya dan menatap ke arah Qin Aksu, lalu membuka mulutnya. Aksu, kamu bawalah Master Yi ke ruang latihan. Qin Aksu merasa malu di dalam hatinya, juga merasa senang. Dia segera menganggukkan kepala dan menuturkan, Master Yi, silakan Anda ikut Aksu pergi ke ruang latihan. Ichan mengangguk-anggukkan kepalanya, dia bangkit berdiri dan pergi ke ruang latihan Qin Aksu bersamanya. Setibanya di ruangan latihan, Qin Aksu pun berkata kepada Yichen, Master Yi, belakangan ini Aksu selalu berlatih dengan giat, tetapi aku selalu merasa perkembanganku saat lambat, bahkan sangat sulit untuk mendapatkan perkembangan yang nyata. Apakah khasiat pil yang Anda berikan kepadaku sebelumnya itu terlalu kuat sehingga sekarang aku sudah tidak dapat meningkatkan kemampuanku lagi dengan mengandalkan latihan? Jichan tersenyum kecil, dia membuka mulutnya dan menuturkan, teknik bela diri campuran yang kamu latih biasanya itu layaknya seperti anak kecil berumur 5 tahun yang memerlukan sepasang tangan untuk memeluk bola dan berlatih memasukkan bola ke dalam keranjang. Dan sebutir pil itu membuatmu memiliki kemampuan seorang pemain NBA dalam sekejap. Di dalam kondisi seperti ini, jika kamu masih berlatih bola basket dengan mengandalkan teknik bocah berumur 5 tahun, maka tidak akan memberikan peningkatan yang terlalu besar bagi kemampuanmu secara keseluruhan. Sebaliknya, adalah semacam kesia-siaan yang sangat besar terhadap kemampuanmu saat ini. Qin Oksu pun menganggukkan kepala dan menghela napasnya. Aku tidak akan menyembunyikannya dari Master Yi. Memang benar, belakangan ini aku merasa seperti itu. Dengan kualitas fisikku yang sekarang, aku selalu merasakan kalau memang sedikit sia-sia jika aku terus melatih teknik bela diri campuran. Tetapi aku juga tidak tahu apalagi yang dapat aku latih selain teknik bela diri campuran itu. Ichan mengangguk-anggukkan kepalanya dan tertawa. Dia menuturkan, itulah alasan kedatanganku hari ini. Aku ingin mengubah arah seni bela dirimu ke haluan yang baru. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sangat membuat penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.